Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Pane. NIM saya 0305213119. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika 5. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan mengenai hasil mini riset mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudulkan permasalahan yang timbul di masyarakat mengenai kesulitan bahasa Inggris. Mini riset ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh masyarakat atau orang sekitar dalam memahami bahasa Inggris. Di sini mini riset yang saya lakukan yaitu menggunakan metode wawancara dan angket, yaitu saya melakukannya kepada teman-teman terdekat saya yang berjumlahkan 3 orang, yaitu Muhammad Iqbal Rahman, Muhammad Muklis Faujan, dan Rizky Septian. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apakah itu bahasa. Bahasa sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengkomunikasikan ide-ide kepada orang lain. Kemampuan berbahasa menjadi bahan dasar semua orang untuk mengekspresikan dirinya melalui perasaan, keinginan, pendapat, dan kebutuhan masing-masing individu. Bahasa Inggris diperlukan dalam diplomasi dan berperan dalam profesi. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional karena bahasa ini dianggap paling mudah di antara bahasa yang lainnya. Program pendidik berkualitas tinggi pun membutuhkan kefasihan bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu sangat penting. Di Indonesia, bahasa Inggris merupakan bahasa asing untuk dipelajari. Dalam praktiknya, baik guru dan siswa masih menghadapi banyak masalah ketika proses pembelajaran. Pembelajaran bahasa Inggris jauh lebih sulit dari bahasa Indonesia. Selain pemahaman tentang arti dari bahasa itu sendiri, juga siswa harus mampu menulis dan melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris sesuai dengan pelafalan bahasa Inggris itu sendiri. Nah, kita sebagai bahasa Indonesia masih sangat menganggap bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang sulit untuk dipahami. Adapun 2 rumusan masalah yang saya ambil dalam pembuatan mini riset ini. Yang pertama, bagaimana perkembangan bahasa Inggris seorang anak remaja, di mana anak remaja yang saya maksud adalah, atau sampel yang saya ambil adalah teman-teman terdekat saya. Dan yang kedua, apa kesulitan dalam memahami bahasa Inggris? Di sini saya bertanya beberapa pertanyaan yang akan mengetahui apa saja kendala dalam memahami bahasa Inggris. Di sini saya melakukan metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa observasi yang bertujuan memperoleh gambaran nyata dari suatu fenomena yang ada pada anak, yaitu masalah yang timbul di masyarakat mengenai kesulitan bahasa Inggris. Subjek penelitiannya yaitu tempatnya di Kompleks Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, yaitu anak remaja Batangkuis. Populasi dan sampelnya di sini saya mengambil anak remaja umur 19 sampai 20 tahun. Yang saya ambil sebanyak 3 remaja. Untuk teknik pengumpulan data seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan metode wawancara dan metode angket. Di sini saya melakukan wawancara dengan teman-teman saya yang sebanyak 3 orang, yaitu melalui via Zoom. Dan penyebaran angketnya yaitu melalui via WA berupa file yang saya kirim di WA dan akan diisi oleh teman-teman saya. Di sini berdasarkan hasil angketnya, saya menyebarkan angket yang berisi 5 pernyataan. Pernyataan pertama yaitu mempelajari bahasa Inggris itu tidak sulit. Dan yang setuju ada 1 orang dan yang tidak ada 2 orang. Dan pernyataan yang kedua, banyaknya perbedaan arti pada bahasa Inggris membuat saya bingung. Yang setuju ada 2 orang dan yang tidak setuju ada 1 orang. Dan yang ketiga, tulisan dan bacaan yang berbeda membuat saya sulit pengucapan dalam bahasa Inggris. Yang setuju ada 1 orang dan yang tidak setuju ada 2 orang. Pernyataan yang keempat, menguasai kosakata sangat penting dalam memahami bahasa Inggris. Yang setuju ada 3 orang, yang berarti semuanya setuju terhadap pernyataan keempat. Yang kelima, les bahasa Inggris sangat dibutuhkan.
Dan pernyataan kelima ini disetujui oleh ketiga orang. Dari data wawancara dan angket, di sini saya menyimpulkan bahwa masih banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami bahasa Inggris. Kendala yang sering dialami seperti pada pengertian yang berbeda-beda. Pengertian yang berbeda membuat seseorang sulit menyimpulkan dan memahami saat sedang mengartikan sebuah kalimat. Kemudian pengucapan yang beda dengan tulisan. Hal ini seringkali membuat seseorang keliru dengan pengucapan bahasa Inggris. Lalu, kurangnya tenaga pendidik bahasa Inggris yang tepat. Kebanyakan pendidikan bahasa Inggris mengalami berbagai permasalahan dalam mendidik sehingga terganggulah proses belajar mengajar bahasa Inggris. Dan terlebih lagi, masih banyak orang yang belum menerapkan sedikit-sedikit komunikasi bahasa Inggris sehingga membuat kita tidak terlatih dalam bahasa Inggris. Itu merupakan hasil dari wawancara dan penyebaran angket yang saya lakukan. Nah, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Di sini saya ada beberapa cara sederhana yang mudah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Yang pertama, membaca. Cara pertama untuk mengasah kemampuan Anda dalam bahasa Inggris adalah dengan banyak membaca literatur dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mengamati. Mengamati di sini tentu saja mengamati segala hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris di sekitar kita. Perhatikan film-film berbahasa Inggris yang Anda tonton dan cobalah untuk lebih menghayati dialognya tanpa perlu sering melirik subtitlenya. Dan yang ketiga, menulis. Setelah banyak membaca dan mengamati, pemahaman Anda akan bahasa Inggris pastinya akan lebih meningkat. Tapi ini masih menjadi dalam kategori pengguna bahasa Inggris pasif. Untuk lebih meningkatkan kemampuan Anda, cobalah untuk menulis dalam berbahasa Inggris. Yang keempat, praktek berbicara. Tata bahasa yang bagus tak akan ada artinya kalau Anda tidak mempraktikannya. Mempraktikannya dalam percakapan dengan tujuan dari bahasa adalah untuk berkomunikasi. Selanjutnya, manfaatkan game dan media sosial. Pada zaman sekarang ini, game sangat meningkat, mulai dari game-game online maupun game offline. Nah, ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Manfaatkan semua media sosial yang Anda punya untuk belajar berbahasa Inggris. Yang selanjutnya ada buat catatan kecil. Jika Anda menemukan kosakata yang baru yang tidak Anda ketahui artinya atau yang Anda dengar sambil, tak ada salahnya kalau membuat catatan kecil untuk membantu Anda lebih mudah mengingat mempelajari lagi saat ada waktu. Nah, itu tadi beberapa solusi yang saya berikan sebagai tambahan, sebagai pelajaran supaya saya, teman-teman, dan mereka semua bisa memahami bahasa Inggris. Di sini saya akan menampilkan beberapa bukti dokumentasi yang saya lakukan. Yang pertama melalui via Zoom dan penyebaran angket di WhatsApp. Nah, kesimpulan dari mini riset ini dilakukan untuk mengetahui apa saja permasalahan, problematika yang bahkan saya, teman-teman, dan masyarakat sekitar yang mereka alami dalam mempelajari bahasa Inggris. Untuk teman-teman semua lebih semangat juga dalam belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang wajib untuk kita pelajari. Bukan berarti kita harus meninggalkan bahasa kita. Bahasa kita tetaplah bahasa kita dan wajib dijunjung tinggi. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang wajib untuk dipelajari. Semangat untuk teman-teman semua. Itulah tadi mengenai mini riset yang saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Assalamualaikum. Berikut foto dokumentasi.